Kalau untuk kita akan fokus pada pertumbuhan pohon itu sendiri, sebaiknya bunga ini kita buang ya, kita buang, karena bunga Mas caranya mencari mukanya itu kayak gimana? Apakah melihat dari stang, melihat dari tunas atau gimana, Mas? Oke, kalau untuk pencarian muka itu sebaiknya kita pertimbangkan dari kaki ya, dari kaki. Dari kaki kita pertimbangkan, kita analisa dulu dari depan, kanan, kiri, dan belakang. Itu mana yang paling baik untuk tampak depan. Pertimbangannya adalah akar kanan kiri, kemudian cabangnya, baru bisa kita tentukan mana depan, mana yang belakang, seperti itu. Kita contohkan yang seperti ini ya, yang seperti ini. Untuk kaki ini lebih bagus tampak depan, karena ini sudah memenuhi ini ya, udah memenuhi rata akar. Kemudian kalau kita lihat yang belakang itu sedikit kosong, ada yang bagian yang kosong seperti ini. Ini untuk tampak depan kurang baik. Nah, itu kenapa pertimbangannya adalah dari pondasi dulu. Kemudian untuk kita melihat ke batang itu lebih baik pilih yang batang sedikit melebar. Kalau misalnya tampak depan dari sini itu batang yang sedikit melebar ke kanan dan ke kiri, maka dari situ akan timbul sebuah pengecilan, ngepen kalau bahasanya teman-teman sekalian, itu ngepen. Nah, baru kemudian cabang seperti itu. Kemudian ini, Mas, ada pertanyaan soal cabang atau ranting ya, yang di ujung-ujung ini ada yang bercabang 2, ada yang cuma bercabang 1, seperti yang contohnya 1 ini nih, Mas. Oke. Itu kira-kira ada perbedaankah atau memang sama? Sebenarnya kalau untuk perbedaan itu tidak ada ya, hanya tidak ada perbedaan, sebenarnya sama. Cuma saja semakin dia banyak ranting yang bercabang seperti ini, itu akan banyak daun nantinya. Teorinya adalah kalau banyak daun maka dia akan memakan makanan dengan sempurna, dengan sangat cepat. Dari itu kita bisa lihat pertumbuhannya pohon sangat cepat pula, tapi tergantung dari kesuburan pohon itu sendiri. Jadi secara garis besar, kalau banyak daun, banyak cabang, banyak ranting, itu akan pertumbuhannya sangat subur, seperti itu. Nah, untuk masalah waktu pencopotan kawat nih, Mas, itu baiknya kapan dari mulai proses pengawatan seperti ini? Apalagi ini kan di lahan, Mas. Jadi gimana perbedaannya juga dengan yang kita kawat di galeri atau di rumah? Di pot ya, terutama ya. Atau di pot. Memang perbedaannya sangat signifikan ya untuk perbedaannya. Bagaimana perkembangan, terutama perkembangan dari pohon itu sendiri. Perbedaannya sangat signifikan. Kalau di pot memang sedikit terhambat, terganggu. Karena apa? Akar itu sendiri ya, sudah dirusak dengan mendongkelnya. Akar dipotong, kemudian dia akan tumbuh akar baru. Nah, di situ akan sedikit terganggu. Maka dari itu memang sebaiknya itu memang di lahan seperti ini. Kalau lahan seperti ini kan akarnya tidak terganggu ya. Akarnya tidak terganggu, masih full, makanan masih memakannya, dia masih sempurna. Maka lebih baik masih di lahan seperti ini. Tapi mengingat semua itu tergantung dari situasi ya, situasi. Mungkin kita tidak punya lahan yang luas seperti itu.
Kalau di pot sebenarnya cepat juga, tapi tergantung dari perawatan. Nah, Mas, ini mungkin pertanyaan yang sering-sering kita tanya-tanya ini, Mas. Oke. Kalau untuk masalah pengawatan dan daripada tumbuh ranting nih. Ini kan untuk si anting putri ini memiliki bunga toh, Mas. Memiliki bunga yang sangat banyak kayak gini. Kira-kira itu bagusnya kayak gimana, Mas? Kalau kita lihat kan banyak bunganya itu malah kelihatan subur nih, Mas. Ini kira-kira gimana kalau misalnya sudah masuk proses pengawatan seperti ini? Oke, kalau untuk bunga ya, bunga itu sejatinya adalah tumbuh alami di pohon itu sendiri. Tapi sebaiknya kalau untuk kita akan fokus pada pertumbuhan pohon itu sendiri, sebaiknya bunga ini kita buang ya, kita buang. Karena bunga ini sangat mengganggu pertumbuhan, sangat mengganggu pertumbuhan. Jadi kalau kita fokus untuk pembesaran, itu sebaiknya kita buang. Itu pun kalau pohon ini di dalam pot seperti itu. Kalau di lahan gini kita buang satu persatu ya lumayan banyak. Jadi sebaiknya kalau kita buang di dalam pot seperti itu. Nah, ini kata-kata motivasinya nih, Mas, buat teman-teman yang sudah mulai melakukan proses penahapan. Oke. Nah, untuk motivasi teman-teman buat ini, buat teman-teman semua ya. Memang bonsai itu untuk kedepannya memang pintar-pintar kita dalam berinovasi. Dalam arti bagaimana cara kita membuat bahan yang unggul. Karena untuk kedepannya itu persaingan sangat ketat. Karena banyak sekali pembudidaya yang mulai menanam ya, memang itu sangat baik sekali dampaknya. Cuman untuk menghindari persaingan yang ketat, sebaiknya kita membuat produk yang lebih baik. Dengan cara apa? Saya sedikit berinovasi dengan membuat bahan yang panen pada saat tahapan seperti ini. Seperti itu. Jadi dengan tahapan seperti ini, untuk percabangan dengan sempurna, dengan profesional, ukurannya proporsional, itu nilai pasarnya nanti akan sangat tinggi. Kalau kita jual dengan bahan nol seperti ini, itu mungkin harganya akan sangat murah, mungkin sekitar 100.000. Kalau kita jual dengan tahapan, itu nantinya nilai bisa berlipat seperti itu. Jadi kembali ke ketelitian kita dan ketelatenan serta kesabaran. Seperti itu pesannya sobat. Nah, oke sobat, jadi itulah proses pengawatan anting putih dengan target tahapan. Dengan sedikit diskusi dari kameramen kita, kebetulan juga hobi bonsai. Oke, kita akan selanjutnya nanti buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Galeri Bonsai Lampung.